Apa faidahnya, apa keuntungannya seseorang ketika mengetahui ini wajib, ini sunnah, ini rukun, ini syarat? Pertama, ada keuntungan yang besar sekali. Di dalam syariat kita, di dalam agama, kita itu harus bersikap dengan sikap yang adil. Apa itu sikap yang adil? Ketika mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Ketika kita mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya, maka itu artinya kita telah melakukan suatu sikap yang adil. Ketika kita menjadikan rukun sebagai rukun dan sunnah sebagai sunnah, maka itu adalah sikap yang adil. Ketika kita menjadikan syarat sebagai syarat dan makruh sebagai makruh, maka itu adalah sikap yang adil. Makanya ini sangat berdampak. Seringkali orang bertanya, kenapa kita tidak beribadah seperti peribadatannya para sahabat? Para sahabat kalau ditanya mana syaratnya, mana rukunnya, mana, penjelasan itu terjadi setelah puluhan tahun atau ratusan tahun berikutnya. Namanya wudu ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhatnya, hal-hal yang dimakruhkan, ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang membatalkan. Perincian ini semua ada datang berikutnya. Apakah perincian ini kemudian bisa dikatakan ini adalah perincian yang bid'atun, dalalatun, suatu bid'ah yang menyesatkan? Karena para sahabat, para tabi'in, bahkan para tabi'ut tabi'in tidak mengenal itu semua. Jawabannya tidak. Kita harus membedakan ilmu ini, ilmu apapun itu memiliki fase dalam berkembang. Ada fase di mana ilmu itu belum matang. Fase di mana ilmu itu belum matang. Maksudnya belum matang, apakah tidak bisa dinikmati? Bisa dinikmati. Tapi tidak bisa ilmu itu kemudian diuraikan, dijelaskan dengan detail. Sebagaimana ilmunya para sahabat. Apakah mereka pernah belajar nahwu shorof? Enggak pernah. Tapi mereka tahu kalau fa'il itu pasti marfu, kalau mubtada itu selalu marfu, kalau khabar, kalau maf'ulun bi itu selalu mansub. Tapi itu tidak tahu marfu, mansub itu istilah berikutnya. Ini adalah ilmu sebelum matang, nudjul mustalahat, atau sebelum matangnya istilah. Tapi setelah itu ada namanya ilmu yang setelah sudah matang, sudah miliki istilahnya. Ini bukan berarti ilmu ini kalau sudah begini ini sudah tidak sesuai dengan ilmunya para sahabat. Silahkan saja. Kalau kita ingin mempraktekkan apa yang dipraktekkan para sahabat, silahkan. Itu yang terbaik. Tapi bukan berarti kita mengabaikan ilmu yang sudah kemudian diwariskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Karena ini sangat berdampak biasanya. Pengetahuan tentang yang wajib, rukun, sunnah, makruhat, itu adalah sikap kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Sikap kita kepada diri kita ketika kita mengetahui yang sunnah ini, wajib ini, seperti yang antum tadi katakan, ditakutkan nanti orang itu bermudah-mudahan, cuman sunnah aja, ngapain sih dikerjakan? Nggak ada dosanya juga kalau tidak dikerjakan. Itu kan? Terjatuh dalam ini. Maka di sini para fuqaha sudah mewanti-wanti. Orang yang belajar fikih harus belajar ilmu suluk dan akhlak, atau ilmu a'malil qulub, amalan-amalan hati, atau amalus suluk, ilmu suluk. Kenapa? Untuk menyeimbangkan. Ketika dia sudah mendapatkan ini harus ada motivasi yang lain. Hal yang lain lagi adalah ketika ia bersikap kepada orang lain. Sekali lagi, ini bersumber dari sikap yang adil. Ketika kita tahu orang ini hanya meninggalkan suatu sunnah, maka pengingkaran kita kepada dirinya tidak sebagaimana ketika kita mengingkari dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Coba, ada satu orang wudu, dia tidak membasuh wajahnya sama sekali. Sama satu orang, dia wudu tidak berkumur-kumur. Hukumnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Tentu berbeda. Tapi gimana caranya kita mengetahui ini hukum ini berbeda atau sama? Dengan cara mengetahui yang ditinggalkan itu apa hukumnya. Oh, yang ditinggalkan itu dia meninggalkan
apa yang dilakukan Nabi. Dah begitu aja. Baik, kalau begitu sama dong hukumnya. Kan begitu. Kalau kita sama-sama, dia tidak membasuh wajah, berarti dia meninggalkan apa yang dilakukan Nabi. Karena Nabi membasuh wajah. Dia tidak berkumur-kumur atau tidak memasukkan air ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya, maka dia tidak madmadah, dia juga meninggalkan sesuatu yang dilakukan Nabi. Bisakah kita samakan? Lah, tidak bisa samakan. Yang satu dia meninggalkan suatu rukun, dan itu kesepakatan umat bahwasanya membasuh wajah itu suatu rukun, bahkan mungkin sebagian akan mengatakan ini termasuk sesuatu yang darurat diketahui dalam bagian agama. Sedangkan berkumur-kumur sebagian orang tidak melakukannya karena ia meyakini sunnah mungkin. Maka mengingkarinya, menegurnya berbeda. Dia melakukan suatu kesalahan yang fatal di sini, meninggalkan rukun dalam wudu. Sedangkan di sini ia hanya melakukan sunnah saja. Sehingga membedakan hukum-hukum ini sebenarnya lebih akan terasa ketika kita mampu mendudukkan setiap perkara pada tempatnya. Dan itu pula akan bisa kita lakukan pula mendudukkan orang lain pada tempatnya ketika ia melakukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam hal-hal ini. Ini penting sekali untuk dipelajari. Terkadang orang meremehkan, ya. Nggak apa-apa belajar wudu, udah yang penting saya mau berwudu sebagaimana Rasulullah berwudu. Saya sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Saya nggak mau tahu Rasulullah ini sunnah, ini rukun, nggak mau tahu. Rasulullah begini, saya begini. Rasulullah nggak begini, ya sudah saya nggak begini. Silahkan, itu boleh-boleh saja. Tapi tentu mengetahui yang lebih detail lagi, ini ilmu yang berbeda. Makanya para ulama pun mengatakan ketika seorang itu dalam sholat, salah satu hal yang digarisbawahi adalah seorang itu menjadi sholatnya tidak sah ketika meyakini salah satu rukun tertentu sebagai sunnah. Rukun nih diyakini sebagai sunnah. Ruku yang pertama di rakaat pertama itu sunnah aja, bukan rukun. Dengan meyakini ini dia sholatnya tidak sah. Itu disebutkan para ulama. Maka sehingga mengetahui rukun, sunnah, fardu dan wajib ini penting sekali. Itu sangat-sangat penting sekali ya dalam dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita nanti menimbang orang lain sebelum menimbang diri kita sendiri. Oh, saya tadi tidak kumur-kumurnya tidak 2-3 kali, hanya 2 kali saja atau 1 kali lagi, 1 kali aja. Ya sudah, halas. Kita sudah terlanjur sholat, di dalam sholat Allahu Akbar. Oh, tadi saya kumur-kumurnya baru 1 kali. Dibatalkan sholatnya? Enggak boleh, akhi, haram. Tidak boleh. Antum sudah melaksanakan suatu yang wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan buat kalian membatalkan amal kalian tanpa alasan. Sudah Allahu Akbar, teringat, oh tadi saya kumur-kumurnya hanya 1 kali. Dia meyakini kumur-kumur itu sunnah. Berbeda nanti kalau yang meyakini kumur-kumur itu wajib sesuai pendapatnya Hanabilah misalkan. Atau saya tadi mengusap wajah hanya 1 kali. Oh, nggak sempurna wudhu saya ini. Kalau wudhu saya nggak sempurna, nanti sholat saya nggak sempurna. Dia sudah masuk dalam sholat fardu, nggak boleh dia membatalkan. Langsung pergi, saya ngulangin wudhunya aja, nggak boleh. Diharamkan di situ. Kenapa? Karena yang ditinggalkan suatu yang sunnah. Berbeda kalau tadi saya tidak mengusap wajah ya, wajah saya kering ini. Jelas, sholatnya nggak usah dibatalkan, memang sholatnya nggak sah dari awal. Jelas ya? Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.